Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menjawab kunci jawaban halaman 77, 79, 80, 83, 84, 87. Mohon maaf tadi di 81 ya adik-adik ya. Baik, sekarang kita langsung saja ke halaman 77. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, kita akan jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kira-kira pulau mana yang padat penduduknya? Yaitu pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pertanyaan kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah pulau yang paling sedikit penduduknya yaitu Pulau Papua. Soal nomor 3. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya adalah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50 sampai dengan 100 orang per kilometer persegi. Berikutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jawabannya adalah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Soal nomor 5. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, ini kamu sesuaikan dengan berapa sih tingkat kepadatannya ya, sesuai dengan provinsimu. Nah, di sini merupakan contoh jumlah kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 900 sampai 1000 per kilometer. Nah, bagi yang berada di Jawa Tengah, maka jawabannya yang ini. Bagi yang bukan di Jawa Tengah, berarti disesuaikan dengan kepadatan penduduk di tempat kamu masing-masing. Nah, sekarang kita akan memasangkan pakaian adat dengan asal pulau, ya, pakaian adat dengan asal pulaunya. Mari kita pasangkan jawaban ini. Baik, seperti ini pasangannya. Jadi Pulau Jawa itu berpasangan dengan yang paling di sini ya. Silahkan adik-adik tulis saja pasangannya, kalian tarik dengan membuat garisnya. Nah, yang ini kamu sesuaikan dengan hasil wawancaramu dengan orang yang ada di sekitarmu. Misalkan fisik yang A, misalkan luas desamu itu berapa? Kamu tulis saja di sini, misalkan 2 km persegi atau 1 km persegi. Silahkan kamu tulis jawabanmu di luasnya. Misalkan saya menjawab luas desaku adalah 2 km persegi. Kemudian untuk batasnya ada desa Greneng, kemudian desa Lepak Timur. Ini hanya contoh. Kemudian kondisi alamnya adalah dataran rendah. Kemudian untuk non-fisik agama penduduk yaitu Islam. Kemudian suku penduduk suku Sasak. Kemudian tingkat ekonomi penduduk itu ekonomi menengah. Kemudian tingkat pendidikan penduduk adalah SMA, S1, S2. Ini misalkan ya. Baik, sekarang untuk di halaman 83 kita jawab secara bersama-sama. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Baik, paragraf pertama, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Berikutnya paragraf kedua, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya adalah
Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Ide pokok paragraf 4, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf kelima, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, yaitu intern umat agama itu sendiri. Misalkan Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, Islam dengan Islam. Nah, mereka itu harus rukun dulu di intern agama mereka. Berikutnya, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Misalkan agama Islam dengan Hindu itu harus rukun. Agama Buddha dengan Islam itu harus rukun ya. Berikutnya, paragraf ke-7 ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekarang kita akan jawab di halaman 84. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhurnya yaitu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Berikutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Berikutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Untuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 87. Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Jawabannya adalah sikap perilaku cinta tanah air sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan. Yang kedua, berbuat baik pada orang lain. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang kelima, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang keenam, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ketujuh, memberikan aspirasi yang membangun bangsa. Kemudian yang kedelapan, menjaga fasilitas umum. Berikutnya kita akan jawab di halaman 87, kerjasama dengan orang tua. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Kita jawab, ada. Tidak menghormati pendapat orang lain. Nah, itu saja adik-adik kita jawab pada pembelajaran kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.